Terima kasih panjenengan masih mengikuti video dari Mbah Jan. Mungkin video yang sederhana ini bisa menjadi motivasi panjenengan. Kenapa saya harus memberikan sesaji seperti ini? Karena memang menurut kejawen ini adalah sesaji untuk berbuat baik, untuk menolong sesama seperti itu. Kenapa harus ada madu? Ini adalah madu asma dari GSG. Maka dari itu saya sudah membuktikan khasiat dari madu ini. Maka dari itu panjenengan semua yang melihat video ini, kalau ingin membutuhkan madu dari GSG ini, bisa dihubungi admin. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dan berjumpa lagi dengan saya, Mbah Jan. Memang Mbah Jan lama tidak nongol karena memang bulan puasa ini Mbah Jan agak ada kesibukan, terutama menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Siang hari ini saya berada di hutan. Memang ada keperluan, terutama berdoa. Dan saya menyediakan upacara-upacara seperti ini, terutama upacara bagi orang Jawa. Dan saya punya tujuan, siang hari ini saya ingin mendoakan semuanya, terutama subscriber lover dimanapun berada, yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Palembang, mungkin Riau, dan berada di luar negeri, Malaysia, Hong Kong, Singapura, semuanya adalah saudara dari Mbah Jan. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bentar lagi kita akan menemukan kemenangan kita di bulan Hari Raya Idul Fitri, di mana bagi orang Islam adalah hari yang bersejarah, terutama hari raya. Dan saya ucapkan lagi selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan Mbah Jan Channel. Terus subscribe. Mbah Jan akan memberikan motivasi kepada panjenengan semua, dan saya mendoakan panjenengan selalu diberi kemudahan di bidang apapun, terutama dalam bekerja, dalam berumah tangga. Itu adalah dari doa Mbah Jan. Memang Mbah Jan tidak bisa membantu apapun terkecuali hanya doa dari Mbah Jan. Semoga Allah mendengarkan doa saya dan mengabulkannya. Dan sedikit saya bicara tentang orang yang telah menobatkan saya. Semoga beliau diberi kemudahan, diberi ketabahan, karena memang beliau berpesan kesabaranmu adalah kesaktianmu. Dimana kita harus menurut versi Mbah Jan, versi kejawen, laku, lakon, dilakoni. Jadi manusia itu punya lakon, punya cerita. Bahkan cerita pun semua orang tidak sama. Mungkin ceritanya tentang keluarganya yang kurang gimana,
kehidupannya yang gimana, itu sebuah lakon atau cerita. Tetapi semuanya itu harus dilakoni. Dilakoni itu apa, Mbak? Dijalani. Panjenengan tidak bisa menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan harus menjalani lakon seperti ini. Tetapi setelah kita melakoni, menjalankan, itu pasti ada hikmahnya. Karena di dalam lakon tersebut panjenengan bisa menyaring, katakanlah menilai, memilih dan memilah di mana yang benar, di mana yang salah, dan saya harus bagaimana. Seperti itu. Setelah kita menjalani atau ngelakoni, pasti kelakon apa yang panjenengan inginkan. Panjenengan ingin hidupnya sukses, panjenengan ingin bahagia keluarga dan sebagainya, itu memang membutuhkan proses. Tidak langsung panjenengan ingin sukses, langsung sukses tidak bisa. Seperti Bajan, cerita Bajan masa lalu, Bajan seorang dukun santet dan sebagainya, tetapi dengan melalui proses, akhirnya Bajan, alhamdulillah, sekarang ingin belajar lebih baik. Mungkin Bajan belakangan dulu punya masalah masa lalu seperti tentang putih dan sebagainya. Demi Allah saya katakan Bajan sudah melupakannya dan sudah meninggalkannya. Karena saya memang menyadari akan kesalahan saya dan saya minta maaf 1000 maaf kepada panjenengan semuanya, terutama subscriber lover dimanapun berada. Dan saya pernah mengatakan bahwa orang yang telah menobatkan saya itu dulu berjuangnya juga sulit, juga lama. Bahkan pernah bertarung dengan saya untuk menobatkan saya. Jadi saya pun akan menghormati waktu-waktu beliau dalam menjalankan tugasnya menobatkan saya. Dan siang hari ini saya pun tidak akan melupakan siapa yang pernah menobatkan saya. Maka dari itu saya siang hari ini mendoakan beliau supaya selalu diberi kemudahan. Karena beliau adalah contoh teladan bagi kita semua, di mana kita menjalankan hidup, di mana kita harus kesadaran hidup. Hidup harus bagaimana? Sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia. Seperti itu. Maka dari itu, saya sebagai Bajan mendoakan semua subscriber lover dimanapun berada, meskipun banyak goncangan dalam hidup kita, terus kuat, lawan terus, badai pasti berlalu. Hidup memang adalah perjalanan, bukan pelarian, seperti itu. Maka dari itu jalankanlah hidup ini dengan kesabaran. Jika Anda menjalankan kesabaran, insya Allah kesabaran itu akan membuahkan hasil. Maka dari itu, mohon maaf, saya akan mendoakan semuanya subscriber lover dimanapun berada, dan mendoakan semuanya yang menjadi teman-teman saya, mungkin dari Pak Solikin, Mas Ragil, Pak Rete, Kang Riki, Kang Andi, semuanya lah, mungkin Kang Ali dan sebagainya, mungkin tidak ada yang saya sebutkan, tetapi siang hari ini saya sebagai Bajan mendoakan keluarga besar. Terima kasih. Saya akan membakar dupa supaya doa saya dikabulkan, karena saya hanya perantara. Saya hanya lumantar mendoakan panjenengan semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Puji bekti arum wangi, puji bekti gondo arum wangi, kula tujuaken dumateng subscriber lover saya dimanapun berada dan keluarga besar yang telah menobatkan saya. Semoga mereka semua diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Saya hanya mendoakan semoga Allah mengabulkan doa-doa saya. Terima kasih panjenengan masih mengikuti video dari Mbah Jan. Mungkin video yang sederhana ini bisa menjadi motivasi panjenengan. Kenapa saya harus memberikan sesaji seperti ini? Karena memang menurut kejawen ini adalah sesaji untuk berbuat baik, untuk menolong sesama seperti itu. Kenapa harus ada madu? Ini adalah madu asma dari GSG. Maka dari itu saya sudah membuktikan khasiat dari madu ini. Maka dari itu panjenengan semua yang melihat video ini, kalau ingin membutuhkan madu dari GSG ini, bisa dihubungi adminnya dari pondok mungkin, ataupun melalui saya bisa, melalui Pak Rete bisa, Kang Riki bisa, semuanya bisa. Yang penting panjenengan bisa membeli madu ini, karena memang madu ini khasiatnya luar biasa. Karena memang Mbah Jan berbicara tentang fakta. Jadi madu ini memang untuk kesehatan. Itu adalah madu asma Pondok Pesantren Nusi Sifa Nusantara. Ini adalah madu asli, dan madu ini memang diberikan GSG kepada saya memang untuk kesehatan saya dan keluarga saya. Itu. Dan mengapa harus ada telur, sekar telon, dan kelapa? Satu contoh, kelapa. Kelapa ini adalah gambaran kehidupan manusia. Satu contoh, ada pohon kelapa yang masih belum berbuah, masih kecil, itu jatuh. Terus yang agak muda jatuh. Terus yang agak tua banget belum jatuh, itu apa? Ibarat seperti manusia. Terkadang manusia itu masih bayi, sudah meninggal dunia atau sudah kembali pada Allah. Itu ada yang muda, ada yang sudah tua baru meninggal ada. Itu adalah gambaran sebagai manusia. Seperti itu. Dan kegunaannya mulai dari pohonnya, daunnya, seperti janurnya, seperti degan atau kelapa muda, atau yang tua santannya, seperti itu. Banyak sekali kegunaan dari pohon kelapa ini. Itu menggambarkan seperti kita sebagai manusia harus bisa berguna bagi sesama atau bagi lingkungan, bahkan bagi negara, seperti itu. Dan saya menggambarkan sebuah telur. Memang telur ini sangat bersejarah bagi diri kita, karena memang asal-usul dari ayam itu memang dari telur, seperti itu. Seperti juga digambarkan pada kita, mengapa dalam telur ada kuning, ada putih, dan sebagainya, itu banyak penjelasannya. Tetapi Mbah Jan suatu saat pasti akan menjelaskannya, seperti itu. Maka dari itu jangan lupa subscribe terus. Mbah Jan akan memberikan masukan-masukan
motivasi ke panjenengan semua. Dan ini ada sekar telon atau kembang telon, dan bahkan ada namanya kantilnya ini. Nah, ini kantil ini. Ini kantil itu alias ikut atau kintil ya orang Jawa. Dalam arti kintil dalam rezekinya. Mungkin kita banyak rezekinya, kintil rezekinya, kebahagiaannya, dan semuanya. Dan mawar harum, kenanga juga harum, ibarat kita harus bisa mengharumkan nama kita sendiri. Dengan apa Mbah mengharumkan nama itu? Harus dengan perbuatan. Maka dari itu jangan bosan-bosan kita sebagai manusia berbuat baik kepada sesama kita. Maka dari itu siang hari ini saya akan mendoakan semuanya yang melihat video ini, semoga video ini bisa diambil sisi positifnya. Maka dari itu saya tidak lupa akan bersolawat sebentar untuk panjenengan semuanya yang melihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih panjenengan siang hari ini masih mengikuti video dari Mbah Jan. Terima kasih semuanya. Mbah Jan akan selalu memberikan masukan-masukan ke panjenengan, motivasi-motivasi ke panjenengan, dan kita berdoa bersama-sama supaya semua keluarga kita, keluarga besar kita selalu diberi keutuhan, kembali semula. Seperti itu memang dari hati kecil Mbah Jan ingin mendoakan terutama keluarga besar dan subscriber lover saya dimanapun berada. Mbah Jan akan selalu memberikan motivasi-motivasi seperti itu, walaupun sederhana. Insya Allah motivasi tersebut bisa berguna ke panjenengan. Karena apa? Memang musuh paling terberat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa melawan. Namanya puasa, kalau orang Jawa namanya poso. Poso itu ngepos rasa. Kok rasanya itu diposkan, dikumpulkan. Dan mati rasa amarah, rasa lapar, rasa banyak sekali. Itu harus diposkan. Dinonaktifkan, jangan marah kalau berpuasa. Jangan menahan lapar, menahan haus dan sebagainya. Itu adalah poso, ngepos rasa bagi orang Jawa. Maka dari itu kuwate lahir teko batin, kuwate batin teko lahir. Maka dari itu kita timbul rasa atau ucapan dalam hari raya mohon maaf lahir dan batin.
dalam arti memaafkan lahir juga memaafkan batinnya. Harus ada kesamaannya. Jangan mulutnya saja diminta maaf, tetapi batinnya masih marah. Itu tidak boleh. Perbuatan pun juga begitu. Jika kita berbuat ikhlas, berbuat baik ke sesama, itu harus ikhlas. Ikhlas luar atau dalam. Ikhlas batin ataupun lahir. Itu. Mungkin kalau panjenengan punya permasalahan, marah seseorang, mungkin ada permasalahan ke tetangga atau saudara dimanapun, belajarlah memaafkan lahir dan batin. Itu adalah contoh dari kita untuk berbuat baik, berbuat benar, seperti itu. Maka dari itu, video ini saya akan akhiri. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mohon maaf jika tingkah laku Mbah Jan yang kemarin-kemarin mungkin membuat hati panjenengan jengkel. Saya mohon maaf. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi saya berjanji saya akan belajar dari kesalahan saya sendiri dan saya terus mendoakan panjenengan. Semoga panjenengan selalu diberi kemudahan, diberikan keselamatan dunia ataupun akhirat. Seperti itu, Mbah Jan akan melakukan tugas-tugas dari GSJ, mungkin masih memberantas atau melawan dukun-dukun santet yang berada di Nusantara ini. Saya akan berjanji akan menobatkan beliau-beliau semua. Semoga tugas saya sebagai seorang Mbah Jan yang pernah ditaubatkan dari seseorang guru besar saya akan melanjutkan amanah-amanah tersebut dengan baik. Juga salam saya dari terutama untuk Kang Adam, semoga Kang Adam selalu diberi kesehatan semuanya dan keluarga besar semuanya dari Ponpes. Saya terima kasih mengucapkan bila saya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ke panjenengan semua. Saya akan berjanji akan berbuat baik dan akan menjalankan amanah-amanah dari GSJ. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.